setiap rumah, ulekan atau layah menjadi perabotan yang wajib dimiliki. Dari bahan bakunya ada 3 jenis layah, yaitu yang terbuat dari batu, kayu, dan juga tanah liat. Nah, hari ini aku akan membuat layah dari tanah liat. Pertama-tama, aku mencari tanahnya terlebih dahulu. Di Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, terdapat pembuatan layah tradisional. Mudahnya mencari bahan baku membuat desa ini memproduksi layah setiap harinya. Tanah yang sudah didapat ini dimasukkan ke mesin yang berguna untuk memadatkan tanah. Proses ini dilakukan 2 kali agar tanah liat lagi. Ketika sudah menjadi bata seperti ini, tanah liat sudah dapat dicetak menjadi layah. Bu, saya bantu cetak ya Bu ya? Iya. Layah dicetak dengan menggunakan mesin khusus. Setiap harinya, layah yang dicetak di sini mencapai 120 buah. Layah dari tanah liat memang tidak pernah sepi peminat. Hal ini karena layah tanah liat lebih ringan dibandingkan layah batu maupun layah kayu. Selain itu, layah tanah liat tidak mudah berjamur dan tidak mudah bau setelah digunakan mengulek bumbu. Setelah sudah dicetak, layah kemudian dijemur selama 1 hingga 2 hari tergantung pada panas matahari. Tahap terakhir, layah dibakar selama kurang lebih 6 jam hingga teksturnya menjadi keras. Layah pun siap dijual. Di daerah Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, terdapat keramba milik Ibu Sitorus. Di keramba ini terdapat berbagai macam ikan. Ada kerapu, berbagai jenis kakap, dan bawal bintang. Ikan bawal bintang disebut juga dengan ikan bawal laut. Disebut bintang karena saat ikan masih berukuran sedang, di atas kepalanya terdapat titik seperti bintang. Namun beranjak dewasa, titik itu pun berangsur-angsur hilang. Waduh, layah baruku jatuh. Padahal rencananya layah itu akan kugunakan memasak. Gondol, kenapa lagi itu? Ini Bang, layah cuek saya jatuh Bang. Udah tenang saja, nanti baru bisa diambil itu saat panen itu. Oh nanti bisa dipandu di sana? Bisa. Oh iya Bang. Ya sudah, sambil mencari layah, sekalian memanen saja. Menu masakan kali ini adalah garang asem khas Pulau Jawa. Aku akan membuatnya bersama dengan Bu Sitorus dan juga Mbak Vivi. Bu, ngantar ikan sama layahnya Bu. Ikannya dibersihkan dulu, peralatannya ada di sana. Oh ya Bu. Bumbu yang dibutuhkan untuk membuat garang asem cukup lengkap. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemiri, garam, dan gula. Sementara itu, aku membantu membersihkan ikan. Ikan-ikan ini sengaja tidak kupotong menjadi beberapa bagian,
agar lebih puas memakannya. Namun, ikan tetap disayat agar bumbunya bisa meresap hingga ke dalam. Kak, ini kan ya Kak? Oke, terima kasih. Tolong bikinin api ya, Dul ya. Oh, bikin apa Kak? Oh ya. Ikan yang sudah bersih ini kemudian dilumuri dengan jeruk nipis untuk mengurangi bau amisnya. Bawal bintang memiliki daging yang sedikit. Karena itu, ikan ini lebih enak jika diolah menjadi sayur. Walau berdaging tipis, tapi ikan ini ternyata berkhasiat untuk mencegah diabetes karena dapat mengontrol kadar hormon insulin. Selain itu, bawal bintang juga dipercaya dapat melancarkan peredaran darah, mengatasi hipertensi, dan juga stroke. Dul, ini bahan-bahannya. Oh ya. Nah, aku punya info nih untuk ibu-ibu yang masih memiliki wajan baru. Agar wajan tidak mudah gosong dan masih terus terlihat kinclong, sebelum memanaskan minyak, sebaiknya wajan digunakan untuk merebus air terlebih dahulu hingga panas. Selanjutnya, barulah wajan siap untuk digunakan memasak. Mas, yuk. Udah matang nih garang asem bawalnya. Tekstur ikan bawal sangatlah lembut. Ditambah rasa asam dan segar dari kuah garang asam, membuat masakan ini menjadi nikmat sekali dihidangkan pada saat makan siang seperti ini.